Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wa nusalli wa nusallim ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sobat kurban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya untuk memberi pantun kepada antum semua. Jalan-jalan ke rumah Bang Jamal. Adanya Bang Jamal namanya Teteh Firda. Bertemu lagi dengan ana dai yang fenomenal pada acara Tausiah Idul Adha. Sobat kurban yang kami banggakan sekaligus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang kali ini izinkanlah ana Muhammad Hadi Sahil dari kelas 5 TMI untuk mengajak sobat kurban untuk merenung bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah berikan lagi turunkan kepada kita merupakan nikmat yang banyak. Dari mulai kita mempunyai mobil yang mewah, rumah yang bertingkat, uang yang banyak, perhiasan yang berlimpah, tanah yang luas. Itu semua merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang nyata adanya dan diberikan kepada kita semua secara percuma. Maka dari itu Allah pun berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku telah memberimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang banyak. Quran surah Al-Kautsar ayat 1. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah terhitung saking banyaknya, bahkan melebihi tinta yang ada di lautan ataupun dedaunan yang ada di muka bumi ini. Kita tidak bisa menghitungnya. Maka dari itu, bagaimana cara kita untuk mensyukurinya? Terdapat di dalam lanjutan ayat kedua dari surat Al-Kautsar yang berbunyi, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka dirikanlah salat dan laksanakanlah ibadah kurban sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat kurban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki merupakan ibadah sunnah muakkadah hukumnya, atau sunnah yang diutamakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama hidupnya. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata bahwasanya ibadah kurban merupakan ibadah yang wajib bagi seluruh umat manusia dalam keadaan mampu dan tidak dalam keadaan berpergian. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ibadah kurban selama masa hidupnya sejak awal mula disyariatkannya. Karena apa? Karena jikalau kita memiliki lapang harta, lapang rezeki, akan tetapi tidak berkurban, maka terdapat ancaman keras dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, barang siapa yang memberikan kelapangan rizki, yang memiliki keluasan harta namun tidak berkurban, maka jangan sekali-sekali ia mendekati tempat ibadah salat kami. Na'udzubillah min zalik. Lalu keutamaan dari berkurban sendiri itu ada banyak. Salah satunya dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, qala Rasul ma amila adamiyun min amalin yaumin nahrin ahabba ilallahi min ihraqit dammi. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa auzlafiha wa anadam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'u minal ard fatibu biha nafsan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, tidak ada satu amalan pun yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Karena hewan-hewan tersebut akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, serta kuku kakinya.
maka dari itu darah hewan tersebut akan langsung sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka lapangkanlah hati kalian semua untuk melaksanakannya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Sobat kurban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui ancaman lagi keutamaan berkurban, apakah masih ada sobat kurban yang tidak ingin melaksanakan kurban? Kalau memang iya, marilah kita beristighfar secara bersama. Astagfirullahalazim. Semoga Allah membuka pintu hidayah bagi sobat kurban semuanya. Maka dari itu sahabat kurban sekalian, saya mengajak kepada sahabat kurban di Pondok Pesantren Darul Muttaqin, insya Allah kami siap menerima dan menyalurkan hewan kurban daripada sobat-sobat kurban semuanya untuk disembelih di pondok kami dengan menitipkan sapi, domba ataupun kambing ke pondok kami, dan insya Allah kami akan menjaga amanah ini dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga sampai Hari Raya Idul Adha tiba. Dan semoga para mudhahi atau para orang yang berkurban di Hari Raya Idul Adha senantiasa mendapatkan lindungan, rahmat, rezeki yang berlimpah dan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sobat kurban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun. Si Gilang makan pepaya. Makan pepaya di rumah Kang Orban. Jangan bilang ente orang kaya kalau semisal belum mau berkurban. Satu lagi, pergi memancing di sungai Nila. Nila dipancing, besar badannya. Salam undur diri dari ana, teruntuk sobat kurban semuanya. Billahi taufik wal hidayah, warudhaka wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.